Welcome back to my channel Umaiza Betavis. Ya teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat infosoria. Nah, infosoria ini adalah kunci utama kesuksesan kita dalam membesarkan buraya. Nah, kenapa? Karena infosoria inilah yang sangat cocok untuk pakan dari buraya ikan cupang kita ketika berusia mulai dari 4 hari. Usia mulai 4 hari itu kita sudah memberikan mereka makan, karena cadangan makanan yang tersedia di dalam perut buraya kita itu hanya bertahan hanya cukup untuk bertahan itu sampai usia 4 atau 5 hari. Jadi usia 4 atau 5 hari kita harus memberi mereka atau buraya kita itu makan. Nah, ini teman-teman, ini adalah infosoria nih teman-teman. Nah, tuh kelihatan teman-teman, tuh banyak tuh infosorianya tuh teman-teman. Itu bukan kutir ya teman-teman, itu infosoria. Nah, untuk pembuatan infosoria ini sendiri teman-teman, ini saya menggunakan yang pertama itu soliter hitam. Ya, ini soliter hitam teman-teman, ini soliter hitam. Jadi kalau infosoria ini memang kita harus benar-benar menggunakan yang gelap ya, atau menggunakan atau yang bening bisa, tapi itu harus ditutup ya, kelilingnya itu harus ditutup. Jadi untuk infosoria ini yang pertama soliternya, wadahnya ya, terus air. Nah, air yang kita gunakan di sini ialah air bekas ikan cupang ya teman-teman. Ketika kita mau mengganti air ikan cupang, sebaiknya kita jangan membuangnya kalau kita akan beternak atau mengawinkan ikan cupang ya teman-teman. Kalau kita mau mengawinkan ikan cupang, jadi siapkan terlebih dahulu wadah untuk menampung bekas air ikan cupang kita. Jadi air ini usianya kira-kira udah sekitar 7 hari ya teman-teman. Ini sekitar 7 hari. Nah, jadi ketika 7 hari infosorianya sudah muncul nih teman-teman. Jadi air ikan cupang ini teman-teman tidak dibuang kalau kita akan mengawinkan ikan cupang, tapi ini saya sediakan ya, saya sisihkan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak untuk mengawinkan ikan cupang ya mending dibuang aja sih sebenarnya. Enggak penting juga sih buat kita, toh air bekas juga. Nah, tapi kalau kita ingin mengawinkan ikan cupang, lebih baik 7 hari sebelum kita mengawinkan ikan cupang. Nah, itu air bekas soliter ikan cupang itu jangan dibuang. Lebih baik kita masukin ke dalam, kalau saya ini soliter warna hitam ini, terus wadahnya soliter warna hitam kalau saya teman-teman, terus airnya harus air bekas ikan cupang. Setelah itu air ikan bekas ikan cupang ini kan macam-macam ya teman-teman, ada di dalamnya ada daun ketapang satu, terus yang kedua ada bekas-bekas atau sisa-sisa makanan ya, karena saya juga memberikan pelet ya, tuh kelihatan jelas, memberikan pelet kepada ikan cupang saya. Itu peletnya PF 500 teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, setelah wadah air, terus yang satu lagi yang saya gunakan itu adalah ampas tebu teman-teman. Nah, ini adalah ampas tebu nih teman-teman, tuh. Nah, ampas tebu ini sangat bagus nih teman-teman untuk mempercepat pertumbuhan atau adanya infosoria. Nah, kalau menggunakan ampas tebu ini bebas ya teman-teman, ampas tebunya mau diminta ke tukang tebu atau kita ambil tebu sendiri di kebun orang atau kebun kita sendiri,
terus kita makan tebunya ya, ambil yang manisnya, terus ampasnya kita masukin ke dalam ini, ke dalam air bekas ikan cupang nih teman-teman. Jadi infusorianya bakal banyak muncul nih, tuh teman-teman, tuh banyak banget tuh teman-teman. Nah, jadi ketika usia dia 4 hari, burayak udah harus dikasih infusoria atau pakannya ya teman-teman. Inilah rahasia terbesar para breeder teman-teman, agar ikan cupang atau burayak ikan cupang tersebut lebih banyak hidup ya teman-teman. Kalau kita memberikan kutir, hidup juga sih, besar juga, cuma kemungkinan terbesar semuanya hidup itu cuma ya sekitar 80% sih teman-teman. Ini kalau pakai infusoria ini insya Allah 90% sampai 100% dia burayaknya bakalan hidup sampai dewasa nih teman-teman. Tuh. Jadi boleh dicoba nih teman-teman. Jadi wadahnya yang harus tertutup atau yang gelap ya. Terus airnya bekas cupang yang bakalan kita endapin selama 1 minggu. Terus kasih ini ampas tebu. Jadi setelah 1 minggu atau 7 hari dia bakalan muncul nih infusorianya. Tuh. Terus kita menyimpannya di mana bang? Nah, menyimpannya di tempat yang teduh teman-teman. Kalau saya sih di dalam rumah ya. Tuh. Kalau saya di sini di rak cupang sini. Tuh. Nah ini juga ada ikan saya. Tuh. Jadi di sini saya simpan di dalam rumah. Jadi nggak kena angin, nggak kena hujan, nggak kena cahaya matahari. Kalau kena cahaya matahari dipastikan itu infusoria nggak bakalan jadi. Oke teman-teman, itu saja sih, bisa dicoba di rumah ya. Yang ingin ngebreed ikan, yang ingin berhasil ngebreednya, burayaknya bisa bertahan hidup lebih banyak ya, bisa dicoba nih teman-teman. Pasti bakalan lebih banyak yang hidup kalau menggunakan infusoria ini. Infusoria ini bisa diberikan sampai usia ikan. Kalau saya sih memberikannya sampai usia ikan itu 2 minggu teman-teman. Tetapi di usia 1 minggu saya sudah selingin dengan kutir. Tapi infusoria tetap saya kasih. Selingannya itu kutir aja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel saya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, salam satu air.